Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Maulana, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Oke, Ibu absens dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fahri, Sekretaris? Nazia, sama Nur Sobah. Fahri. Fahri kenapa? Keterangannya sakit, Bu. Sakit. Nazia? Sakit. Nurusoba? Sakit. Sakit juga. Oke, kita doakan semoga temannya yang sakit lekas sembuh. Amin. Yang tidak sakit tetap jaga kesehatan. Amin. Oke, minggu sebelumnya Ibu sudah sempat singgung tentang desain brief. Kalau kalian masih ingat, ada yang masih ingat materinya tentang desain brief? Oke, hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang desain brief, termasuk dengan komponen-komponen yang ada di desain brief tersebut. Kalian pernah lihat poster tidak? Pernah. Biasanya di mana? Di internet. Internet. Oke, sekarang sudah berbasis digital. Banyak poster-poster yang terdapat di internet. Selain itu di mana lagi biasanya ada? Di mading. Oke. Apalagi? Facebook. Oke, kalau kita mau buat poster, siapa saja sih yang kira-kira berperan di dalamnya? Desainer. Ada desainernya. Oke. Ada kliennya, ada desainer dan ada klien. Terus antara desainer dan klien, bagaimana caranya supaya terjalin komunikasi antara mereka berdua sehingga jadi sebuah poster. Kira-kira dibutuhkan apa? Desain? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang desain brief. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kenapa seorang desainer butuh yang namanya desain brief? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa seorang desainer membutuhkan yang namanya desain brief dalam membuat sebuah karya? Menurut Amel? Kenapa? Supaya Supaya sesuai dengan keinginan klien. supaya sesuai dengan keinginan klien. Ada yang ingin berpendapat yang lain? Apa? Menurut kamu apa tujuan desain brief? Bisa menjadi salah satu sarana komunikasi antara desainer sama klien. Bisa jadi dalam desain brief itu terdapat sebuah detail-detail atau rincian sebelum nantinya akan menjadi sebuah poster. Oke, pintar. Aplaus buat temennya. Oke. Udah bahas lebih mendalam nggak ya? Oh, cukup. Sisakan buat nanti lagi. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang desain brief. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menyusun desain brief sederhana dan membuat mood board ringkas sesuai dengan konteks lokal. Hari ini kita akan mengkombinasikan pembelajaran desain brief dengan penggunaan EI. Kalian tahu EI? Tahu. Biasa menggunakan? Biasanya pakai apa?
ChatGPT. ChatGPT biasanya digunakan buat apa, Nak? Mencari informasi. Cari informasi. Mencari jawaban. Oke. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi AI, salah satunya ChatGPT, sehingga dapat membantu proses pembelajaran, tapi bukan dia yang dijadikan patokan untuk mengerjakan. Jadi tetap aja kalian yang jadi penentunya ya, bukan ChatGPT-nya. Nah, seperti tadi yang dibilang sama temennya, salah satu pendapatnya adalah desain brief ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara si klien dan desainer. Jadi di dalam desain brief biasanya berisi tentang informasi penting, latar belakang, tujuan proyek, hingga target yang diinginkan si klien dan si desainer sama gitu, untuk menghasilkan poster yang benar-benar sesuai yang diinginkan oleh si kliennya. Misalnya kalau mintanya dibuatkan poster, tapi belum tentu juga dia minta buat poster kan. Oke, ini tujuan utama dari pembuatan sebuah desain brief. Yang pertama, dengan adanya desain brief, arahnya menjadi jelas. Kemudian terjalinnya komunikasi yang efektif antara si klien dan desainer. Kemudian juga fokus audiensnya siapa sih yang dituju dari proyek ini. Karena kalau beda tingkatan, pasti beda juga bentukannya nanti. Misalnya saja kalau kita mau buat poster, audiensnya untuk anak-anak sama remaja dan dewasa, pasti bentukannya beda kan ya. Jadi kita harus menentukan dulu, oh ini proyeknya audiensnya siapa. Dibuat kesepakatan dulu, kemudian dicari tahu informasinya. Kemudian efisiensi proses juga nak ya. Ini berkaitan dengan sasaran, waktu, dan pembiayaan yang akan digunakan. Jadi pada saat kalian membuat desain brief, kalian juga sudah harus memperhitungkan estimasi waktu yang dibutuhkan, dan juga pastinya terkait biaya-biaya apa saja yang nanti akan diperlukan. Jadi bukan cuma terkait biaya print dan sebagainya, tapi itu biaya waktu yang harus kalian keluarkan selama proses desain tadi. Oke, ini adalah komponen-komponen inti yang biasanya ada di sebuah desain brief. Yang pertama ada profil klien atau perusahaan. Isinya adalah identitas dari perusahaan atau klien tersebut. Biasanya ada visi misi juga di dalamnya. Terus ada gambaran umum tentang proyeknya, tujuan spesifik dari proyek, kemudian jangka waktu, alokasi dan anggaran. Terus ada selanjutnya poin ketiga, ada produk dan target pasar. Produk yang akan dijual ini apa? Apakah dia berupa makanan, tempat wisata, atau apa lagi? Lomba, kegiatan. Atau kegiatan juga boleh. Tempat wisata juga boleh. Terus layanan yang dipromosikan apa? Kemudian targetnya apa? Terus ada pesan utama dan nada suara. Pesan utama yang akan disampaikan apa? Terus konsep visualnya. Konsep visual ini berkaitan dengan tampilannya nanti. Di dalamnya ada tipografi, ilustrasi, dan juga terkait dengan gambar-gambar yang nanti akan dicantumkan di dalamnya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau desain brief mungkin kalian sudah nyangkut dikit nih. Oh, desain brief itu adalah dokumen untuk menjalin apa ya? Komunikasi yang baik antara si klien dan si desainer. Nah, kalau mood board, kira-kira apa? Mood board. Mood board. Pernah dengar mood board? Apa? Dengarnya di mana?
online. Kalau dengernya dari anak TKJ beda lagi tuh. Mood board kalau di TKJT dia mood board itu artinya papan induk untuk di laptop. Di dalam sini ada mood boardnya. Nah, kalau di desain mood board itu apa? Apa yuk? Dia semacam papan informasi. Kalau di desain brief kita cuma menjelaskan, maksudnya kita cuma menjelaskan, oh nanti elemen visual di dalamnya ada gambar, ada logo, ada teks, ada jenis tulisan, biasanya kita sebutkan tuh di rincian desain brief. Nah, kalau di mood board kita gambarkan. Jadi sudah ada bentukannya. Spidol kalian mana, Nak? Nggak mau ini. Jadi kalau mood board, dia sudah ada tampilannya. Jadi misalnya di sini ada teksnya. Nah, teksnya ini sudah ditulis jenis fontnya font apa. Disesuaikan dengan ukurannya, fontnya, warnanya. Kemudian biasanya di sebelah sininya, enggak harus di sebelah sini Nak ya, di mana aja boleh ditempatkan, ada palet warna. Warna apa saja yang ada di dalamnya. Terus kadang ada gambar-gambar yang akan digunakan. Kemudian ada teksnya. Oh, di sini tadi ada teksnya ya. Kemudian ada gambar-gambar. Kemudian kalau memang ada logo, semuanya dimasukkan di sini. Biasanya juga ada tagline-nya. Oke. Jadi mood board itu gambarannya ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai sumber apa ya? Data kalian yang nanti pas kalian sudah buat posternya, tinggal comot dari situ gambar-gambarnya. Oke? Paham? Paham. Baiklah. Ibu tampilkan salah satu contoh desain brief. Oke, setelah ini Ibu akan bagikan ke kalian salah satu LKPD. Tapi sebelumnya, oke, Ibu bagikan dulu, baru Ibu jelasin ya.
Oke, jadi setelah ini kita akan belajar untuk membuat desain brief. Ibu sudah bagikan dalam bentuk LKPD. Ini kelihatan nggak, Nak? Bisa kebaca? Bisa. Bisa, Bu. Kalau nggak bisa kebaca dengan jelas, tadi Ibu sudah bagikan filenya. Silakan kalian buka. Jadi tampilannya desain briefnya seperti ini. Biar kalian tidak terlalu bingung dan tahu bagaimana cara mengisinya. Di sini Ibu akan bagikan yang sudah terisi. Nah, ini salah satu contohnya. Kecil banget ya. Oke, jadi kita akan membuat sebuah kampanye sosial berkaitan dengan kuliner dan tempat wisata yang ada di Samarinda. Samarinda ya. Oke, ini salah satu contohnya adalah promosi tempat wisata Citra Niaga. Nama mereknya Citra Niaga, kemudian penanggung jawab klien, anggap aja klien kita adalah orang dari Dinas Pariwisata. Kemudian nomor kontak, harusnya di sini diisi nomor kontak orangnya ya. Tangarang aja dulu nih. Terus tujuan proyek. Tujuan proyeknya apa sih? Tujuan proyeknya adalah membuat kampanye digital untuk memperkenalkan Citra Niaga sebagai pusat wisata, belanja dan kuliner Samarinda yang bertujuan untuk menarik wisata lokal maupun luar daerah. Targetnya, kalau di bagian project overview, target yang di sini adalah hasil akhir projectnya yang akan dibuat, bukan orang yang dituju, Nak ya. Jadi kalau di sini Ibu membuat, oh saya nanti maunya hasil akhirnya adalah poster yang bisa dicetak bisa dicetak dan juga bisa diedarkan secara digital di Instagram. Kemudian minta juga dibuatkan video reels-nya. Oke. Terus di sini ada timeline. Timeline itu berapa waktu yang dibutuhkan. Terus budgetnya kira-kira berapa. Kalau nanti ketemu klien, biasanya budgetnya harus dibuat lebih rinci lagi. Itu terkait apa saja di dalamnya. Kemudian ulasan merek. Mereknya apa? Di sini mereknya adalah Citra Niaga, nama tempatnya. Kemudian ulasan produk itu menjelaskan tentang Citra Niaga ini apa sih? Di sini Citra Niaga adalah salah satu tempat wisata Samarinda yang juga sebagai pusat wisata belanja ya, dan juga kuliner yang ada di kota Samarinda. Kemudian target audiensnya siapa? Remaja dan dewasa. Karena tadi kita mau ngupload di Instagram, berarti target kita adalah orang-orang yang menggunakan Instagram tadi. Kemudian pesan utama. Pesan utama atau biasa disebut dengan tagline-nya. Ini adalah nikmati pesona wisata kuliner Citra Niaga. Kemudian nada suara, kesan yang ingin ditimbulkan dari postingan tersebut adalah energik, hangat, dan ramah. Kompetitor ini kalau memang di sekitaran situ ada tempat yang sama, yang yang kira-kira dijadikan kompetitor, misalnya saja kalau Citra Niaga kompetitornya apa? Ada nggak tempat wisata belanja selain Citra Niaga di sini? Nggak ada ya? Kayak kalau misalnya makanan mungkin banyak ya, kalau misalnya bakso lah,
Di sini kita angkat misalnya bakso Prada. Oh, ada kompetitornya bakso Gresik, bakso apa lagi? Mie ayam. Mie ayam. Ya, kalau mie ayam ada Tahesta. Saingannya apa? Prada ya. Ada gacoan. Oh, mimian jadi bahasannya. Baiklah. Oke. Terus untuk konsep, di situ ada pertanyaan ya atau tidak. Maksudnya adalah poin apa saja yang harus ada, sedangkan tidak itu poin apa saja yang tidak boleh ada. Kalau biasanya Ibu menggunakan tidak boleh terdapat tulisan atau gambar yang mengandung sara. Terus visual preference-nya adalah foto makanan. Karena tadi kita bilang dia tempat kuliner dan wisata belanja, berarti kita harus mencantumkan si makanan dan belanjaan yang ada di situ. Kemudian ini teksnya. Kalian tulis semua teks-teks yang akan kalian masukkan di sana. Kalau memang ada harga, ada tempat fasilitas dan sebagainya, dicantumkan di sini nak ya. Terus ada elemen visual. Berkaitan dengan warna, gaya, dan tipografi. Terus di sini nanti project deadline-nya dari tanggal berapa sampai berapa, kemudian budgetnya berapa. Ini kalian tanda tangan, kemudian nama, dan ini waktunya. Oke? Ini untuk desain briefnya ya. Nah, sedangkan untuk mood board-nya kurang lebih seperti ini. Ini salah satu contoh. Jadi nanti pas kalian bikin mood board, kalian boleh menggunakan AI, tuliskan prompt-nya, kalian diminta menggunakan AI, kalian masukkan prompt-nya, kemudian nanti AI akan mengeluarkan hasil, tapi hasilnya ini nanti kalian masukkan di sini juga, tapi disandingkan dengan hasil kalian sendiri. Ini kan kalau dari AI, gambarnya nggak ini ya, nggak sesuai dengan nyatanya kan. Nah ini cuma perbandingan. Jadi kalian masukkan, habis itu kalian cari sendiri gambar-gambar yang sesuai, karena kita tidak memungkinkan untuk hari ini langsung ke tempat, jadi kita carinya pakai internet aja ya, gambar-gambar yang dibutuhkannya. Nanti terakhir ada pertanyaan refleksi, kalian jawab apa saja sih pengalaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Begitu pula dengan desain brief tadi. Untuk desain brief tadi, kalian boleh menggunakan AI. Jadi kalian masukkan prompt-nya, minta dibuatkan desain brief. Jadi cara menggunakan AI-nya, kalian upload dulu kerangka tadi, desain brief yang Ibu masukkan, kalian masukkan dalam AI. Nanti tulis di bawah, minta dia membuatkan desain brief sesuai dengan kerangka yang ada di sini. Kalian jelaskan, kalian mau buatnya apa, tentang apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Kalian jelaskan dulu, nanti dia akan proses. Kalian lihat lagi hasilnya sudah sesuai dengan yang kalian mau atau belum. Jika belum, boleh kalian edit di situ, atau boleh juga kalian pindahkan ke Word dulu, baru diedit lagi, atau kalian perintahkan lagi dia untuk merubahnya. Oke? Nah, untuk tugas hari ini, kalian kerjakan secara berpasangan, dua-dua orang, jadi tinggal teman duduknya aja. Kalau ada yang sendiri, boleh gabung jadi 3 orang. Yang sendiri boleh gabung bertiga. Oke? Tugas kalian, silahkan buat desain brief dan mood board tentang ini. Boleh mengambil tempat wisata, boleh mengambil kuliner yang ada di Samarinda. Apa nih? Pisang gapit boleh, tapi bukan mereknya nak ya, misalnya pisang gapit apa? Pisang gapit purple. Ya, silahkan dituliskan. Itu nanti kita bahas lagi ya. Kita selesaikan tugas hari ini dulu. Oke, silahkan dibuat. Nanti untuk prompt design briefnya, tadi kan Ibu minta kalian menggunakan chat AI kan? Kalian mau pakai apa?
ChatGPT. Nah, nanti di bagian bawah sini kalian tambahkan nak ya. Kalian tambahkan tulisan apa perintah yang kalian masukkan ke ChatGPT. Paham? Perintahnya. Promnya apa? Kalian kopikan juga ke bentuk LKPD kalian. Nanti dikumpulkan. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit, 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan bekerja sama. Ada yang membuat desain briefnya mungkin, yang satunya membuat mood boardnya. Kalian selesaikan dalam waktu 15 menit. Oke, sekarang jam 11. Apaan? Satunya bikin mood board, satunya ngerjakan desain briefnya. Sekarang jam 11.35, berarti selesainya jam 11 berapa tuh? 35 tambah 15, 11.50 ya? Oke. Kirain mau bilang saya sudah selesai Bu gitu. Ya siapa tahu kan? Ayo. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh angkat tangannya. Apa? Kenapa? Bukan. Enggak, mood board itu kalian tinggal masukkan ininya aja nak. Ada palet warnanya, kemudian ada gambarnya, ada teksnya. Kurang lebih sama seperti yang tadi Ibu tampilkan, hanya saja kalian tinggal ganti jadi gambar nyata. Coba kamu buka ChatGPT-nya, kamu lihat contohnya dari situ, baru kamu kombinasikan dengan yang benar-benar nyatanya gitu. Bukan versi AI-nya lagi. Iya, benar. Seperti itu. Iya. Bentar. Bagian ini aja, nak. Ini kan sudah ada elemen warnanya. Tinggal, ini belum lengkap sih. Ini saya bisa begini. Ini pas sama sih. Ini penjelasan elemen. Oke. Buat lebih ringkas saja. Dijadikan jadi satu lembar aja. Jadi kayak detail-detailnya apa saja, palet warnanya apa saja. Benar sih, elemennya sudah benar nih. Memang gini, cuma dibuat lebih ringkas saja. Jadi kalau buat dilihatin lagi ya. Bapak, Apa? kan yang ini disuruh tambahin apa lagi? Apa? Disuruh tambahin apa lagi? Mana nggak kelihatan? Sini kan. Mood board tool. Tentang apa ini? Tentang apa? Poster logo Republik Indonesia. Temanya apa? Kuliner dan tempat wisata Samarinda. Nama proyek tambahin tema ya? Coba lihat. Ini kayak gini. Nah, promnya apa?
kuliner. Oh gini, kamu buat dulu desain briefnya. Nanti kalau sudah desain briefnya jadi, nah kalau sudah desain briefnya jadi kan kayak gimana nih? Detailnya belum ada. Nada, ada visual preference-nya nggak? Tolong buatkan yang versi lengkapnya, yang lengkap dengan visual preference-nya. Nanti contohnya seperti ini, Ibu tampilkan seperti di depan. Apa? Temanya. Buka yang file Ibu bagikan, Nak. Yang baru aja Ibu bagikan di grup. Oh, berarti beda lagi dari kamu. Beda. Beda ya, beda sama yang sebelumnya, Nak ya. Kalian buka formatnya dulu. Baru diikutin. Oke, perhatikan untuk mood board. Paling penting itu ada gambar-gambarnya. Kemudian ada layoutnya. Kalian boleh setting layoutnya nanti seperti apa gambarannya. Kemudian ada color palette. Color palette itu warna-warnanya, Nak. Kemudian ada jenis tulisannya. Ini tipografinya. Tulisannya apa? Teksnya. Untuk tipografi, kalian sudah menggunakan jenis teksnya. Tahu nggak jenis teksnya? Nama jenis tulisannya? Misalnya sans serif, Arial, Times New Roman, dan lain sebagainya. Namanya apa? Kemudian warnanya apa? Fontnya ukuran berapa? Itu dijelasin semua sudah. Atau sekalian aja dicontohkan langsung di situ. Nah, sudah. Sudah bagus ya? Nah, sekarang versimu seperti apa? Nanti dibagikan. Jadi ini nanti dimasukkan di dalam Word LKPD-nya lengkap dengan promnya. Jadi prom dulu, baru gambarnya. Nanti tampilkan hasil karyamu di samping. Oke? Bagaimana? Ambil apa, Nak? Pisang keju. Apa? Pisang keju. Pisang keju. Oke. Mereknya apa? Mereknya itu Mereknya itu maksudnya ya, Bu? Merek? Misalnya Pisang keju yang gitu loh. pisang keju apa gitu ya. Kamu apa? Apa, Nak? Oh, cari yang ada aja di Samarinda. Cari yang sudah ada di Samarinda. Banyak kok tempat makan yang sudah terkenal. Warung makan juga boleh. Tempat wisata juga banyak loh. Teras Samarinda, Kampung Ulin, Taman Budaya Pampang, Islamic Center. Itu wisata Islami loh. Ada juga yang masjid tertua tuh, Samarinda seberang. Kalau makanan ada soto Banjar yang terkenal di mana? Apa? Hah? Penanggung jawab ini kliennya. Ayo tuliskan kalian berdua aja. Kadang promnya sama, hasil yang keluar beda tuh. Semakin detail kamu buat promnya, semakin detail juga hasil yang dihasilkan. Ya. Kenapa? Bunyinya bakso, makan bakso. Apa? Penekanan nada suara.
Kalau bakso apa ya? Nggak ada suaranya, bukannya kenyang. Bukan itunya, maksudnya kesan yang ditimbulkan apa gitu nah. Oh, kenyal sama empuk. Kayak menyenangkan, nikmat tuh. Apa pesan utamanya? Saya makan bakso. Biasanya kan di buah merek ada tuh tulisannya apa? Kayak lestat benar. Nah, itu bisa. Boleh satu kalimat tuh boleh. Bakso lesat. Buat apa? Bakso lesat untuk mengisi kelaparanmu. Kayaknya kelaparan itu nggak asik ya. Untuk mengisi hari-harimu yang kurang bermakna. Moodboardnya itu Apa ya? moodboardnya itu dibuat di ini juga. Boleh. Cuma referensi doang ya. Jadi nanti disandingkan antara hasilnya si EI sama hasil kalian nanti seperti apa. Oke? Jadi nanti pas di LKPD-nya kalian copy prompt-nya, kalimat perintahnya. Kemudian kalian tampilkan hasilnya. Nah, nanti di sampingnya lagi ada moodboard yang kalian buat sendiri. Desain briefnya sudah semua? Tempat makan tuh ada nasi kuning tuh. Nasi kuning apa yang di lambung? Ajijai ya? Lain. Apa nama nasi kuning yang terkenal tuh? Oh, nasi kuning Ijai. Ada kah? Ada juga soto Banjar tuh. Yang lebih Kalimantan lah. Jangan masukkan bakso Malang. Ulasan merek itu sebutkan nama mereknya. Ulasan produk itu jelaskan produk itu apa, produknya itu apa. Sebutkan mereknya aja. Mereknya aja. Misalnya bakso Prada, ya udah bakso Prada. Kalau bakso ya jatuh. Kompetitor tuh pesaing. Sama kayak Citra Niaga tadi. Proyeknya berarti tempat wisata kan? Nanti di ulasan produknya kamu jelasin apa aja sih yang didapat di Teras Samarinda. Teras Samarinda ada apa? Enggak, biasanya kalau di Teras Samarinda bisa ngapain? Foto-foto, menikmati sunset mungkin. Ada tempat makannya enggak? Nah, itu kamu jelasin di ulasan produk ya. Oke. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, perhatian semuanya. Waktunya 5 menit lagi ya. Makanan di rumahnya mana?
Dan juga Enfield Cafe. Teksnya, tulisan apa yang ada di dalam situ? Teks tulisan apa yang ada? Misalnya ada tulisan nama baksonya apa tadi, kemudian ada yang kau masukkan di apa tadi? Yang di sebelum nada suara apa di atasnya? Ulasan Nah, pesan utama ini bisa nih dimasukkan. Terus kalau misalnya di dalamnya ada jenis-jenis baksonya, kamu tulis juga. Kamu mau jelasin nggak jenis-jenis baksonya di dalam situ? menjelasin bakso yang ada di dalam. Kalau visual Mana? visual perfect. Gambar-gambar yang tercantum di dalamnya, pesanan, tipografi dan lain sebagainya. Pakai apa? Kalian kerja sama pakai satu link yang sama Canva-nya? Enggak, dia ngurus desain brief, saya ngurus Moodboard-nya. Tapi balance kan? Iya Bu. Sama kan ininya? Jangan sampai moodboard-nya beda sama desain brief-nya. Kamu bagian apanya? Saya kalau HP saya nggak bisa ngetik. Jadi bagian apanya ini? Betul. Kan bisa pinjam HP-nya. Tuh. Bantuin temennya ngerjakan. Nah, baiknya. Kamu sama siapa ngerjakannya? Bertiga kah?
Oke, sudah? Oke, dalam hitungan ke-10 semuanya sudah selesai. Nggak ada yang ngerjakan lagi. 1. Waktu. 2. Duduk. 3. 4. 5. 6. Oke, tinggal itu. Nanti nyesel aja. 6. 7. 8. Bu Mihun sama dulu, Bu Mihun, Bu. Tambah 5 menit. Coba ke bawah. Lah. 9. Tambah 5 menit. 9,5. Museum. Coba ke atas. Sudah ya? Moodboardmu mana? Sembilan. Sudah? Baru moodboardnya, Bu. Briefnya? Apanya, sisa apanya? Sisa aja, moodboardnya udah. Briefnya kurang apanya lagi? Itu, belum isi, tapi udah dapat ininya, tinggal isi. Nggak lu pindahkan? Iya. Udah cepet. 9,5. Ada setengahnya. Oke. 10. Selesai. Sudah semuanya? Ada yang selesai sampai mood board? Yang selesai desain briefnya angkat tangan. Yang desain briefnya selesai sampai akhir? Belum? Sampai di mana? Sudah teksnya, berarti tinggal visual reference-nya. Yang mood board-nya sudah selesai? Oh, berarti ini selesai semua? Tempatnya Arkana sudah selesai semua? Oke, maju ke depan. Laptopnya bisa ini dicabut tidak? Oke, ayo tampilkan di depan. Yang belum sempurna boleh disempurnakan. Ayo.
kalian boleh tanyakan. Di situ aja. Gak apa-apa. Kalian lihat. Mana ininya? Sebelah situ kah? Nah, sudah, silakan. Nih, siapa yang mau jelasin? Kan, silakan. Iya kan? Terbalik, nak. Oh, betul. Oke. Merah ini. Penjelasannya kayak apa ya? Biar enak ya? Penjelasannya kayak biar enak. Jarak singkat padat dan jelas. Ini adalah di sini. Terlihat tidak yang di belakang? Di sini. Biar enaknya gimana ya? Jelaskannya ya. Bingung. Perkenalkan nama dulu, kemudian ini proyeknya apa? Dibacakan aja proyeknya apa. Merek klien kami Burger King Indonesia, tanggung jawab klien atas nama saya sendiri, Kanasi. Nomor kontak kami yang tertera di depan. Kampanye wisata kuliner berarti. Tambahkan di situ tulisannya. Apa itu? Kampanye wisata kuliner. Wisata kuliner. Tambahkan di sini kampanye wisata kuliner, rasakan asapnya. Tema kampanye kami, tema kampanye wisata kuliner Samarinda tujuan menjadi brief sederhana dan membuat membuat. Ayo langsung ya. Bukan. Ya, bukan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan desain brief kampanye wisata kuliner rasakan asapnya yang dijelaskan oleh Arkana Asmi. Di sini kami akan menjelaskan kampanye wisata kuliner rasakan asapnya dengan bermerek klien Burger King Indonesia dengan penanggung jawab atas nama saya sendiri Arkana Asmi. Nomor kontak kami ada di depan tertera. Dengan tujuan proyek scroll ke bawah. Udah kebaca. Dengan tujuan proyek kami memperkuat identitas merek sebagai Raja Burger Panggang Api Asli, menarik minat konsumen usia muda, Gen Z dan milenial, meningkatkan awareness dan penjualan produk Whoppers. Target utama di pria dan wanita usia 15 hingga 35 tahun di kota besar yang aktif di media sosial dan menyukai fast food berkualitas. Oke, target nanti diedit. Ini bukan target audiens di sini ya. Target hasil akhirnya nanti buat apa? Target hasil akhirnya adalah membuat poster. Nanti diedit ya, udah langsung bawa jadi. Langsung program dulu. Target hasil akhir yang mau dibuat. Gimana? Dan apa? Target hasil akhirnya mana? Ini ya. Oke, ini mood boardnya. Ya. Coba. Tak sampai ya. Ini kurang berapa? Ini mood board dari AI atau yang kalian buat? Dari AI. Kayak yang punya kalian? Belum ada, masih bang. Oh, baiklah. Oke. Berarti baru sampai di desain briefnya tadi. Tapi selesai. Coba lihat, buka lagi desain briefnya. Ini apa? Ini untuk teks singkatnya itu Apa? Visual referensi apa? Elemen visual
Apa aja? Elemen itu logo Burger King, Hah? apa itu? Logo Burger King. Api menyala, foto produk, background gelap, Background gelap dengan tekstur arang yang halus dan juga menggunakan font apa sih namanya itu yang tebal, lupa aku, bold. Oke, harusnya yang di sini tadi nanti dia kamu buat mood board yang versi kamu sendiri lengkap dengan yang di sini. Kalau mood board tadi kan belum lengkap tuh, belum ada palet warnanya kan? Ya. Jadi tambahkan lagi palet. Oke? taruh di elemen visual. Iya. Siap. Coba perlihatkan teman-temannya, ada yang mau nanggapin nggak nih? Gak usah tanggepin. Untuk mood boardnya dulu lihatkan. 10/10. Apa nol? Apa yang kurang? Palet apa? Kalau paletnya belum ada, palet warnanya belum ada ya. Ini nanti ditambahkan ya. Kemudian yang tadi ditarget untuk di project overview itu isinya target hasil karya aslinya apa? Apakah itu poster, postingan reels dan lain sebagainya ya. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompoknya siapa lagi? Asa sama Putri sudah? Kelompoknya Madinah? Apanya belum? Nadril, maju. Bawa tampilkan mood boardnya aja, yang sudah selesai tadi. Siapa tadi? Hah? Oke, punya Madinah sudah selesai kan? Ininya, desain briefnya? Sudah, maju aja. Tampilkan desain brief kalian. Siapa yang sudah selesai mood boardnya? Salva sudah selesai. Apanya nak yang belum? Setengah-setengah. Silakan. Tampil. Ini palet warna lah, Bu. Iya, itu palet warna namanya. Nanti langsung mandiri. Tapi desain briefnya belum. Gak apa-apa lah, Bu. Sama dong. Agak ke atas kan lagi. Dan itu bakaran tuh. Siapa mau Belum. Besok paling ramai pagi dan kantor. Sudah. Belum. Apanya kurang? Bentar, perhatikan teman dulu. Ya. Halo, perhatikan temannya di depan ya. Brief, tanggal desain brief dilakukan pada hari Kamis 21 Agustus 2025. Profil perusahaan, nama proyek dari kampanye wisata Samarinda, Pesona Kota Tepian. Merek klien adalah Dinas Pariwisata Kota Samarinda. Penanggung jawab klien Ananda, Alia, dan Madinah. Nomor kontak 0541 123456. Saya serahkan kepada Alia. Project Overview. Tujuan proyek meningkatkan daya tarik wisata Samarinda melalui promosi visual yang menonjolkan keindahan alam, budaya, dan kuliner khas Samarinda sehingga menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Target wisatawan Nusantara usai
usia 14 sampai 40 tahun, keluarga serta komunitas percinta wisata budaya dan kuliner. Timeline 1 bulan September 2025, budget Rp50. 50 juta kan 50. Iya, 50 kan 5 juta. Berapa? Lanjut. Merek, produk, dan target pasar. Ulasan merek Pesona Kota Tepian merupakan brand pariwisata Samarinda yang mengedepankan identitas Sungai Mahakam, budaya Dayak dan Kutai, serta suasana kota yang ramah dan hangat. Ulasan produk berupa kampanye promosi wisatawan dengan media poster, brosur, konten digital, seperti Instagram dan TikTok, serta video pendek yang menampilkan destinasi wisata unggulan Tepian Mahakam, Islamic Center, Pampang Cultural Village, Maaf Bu. Lanjut. Dan wisata kuliner khas seperti soto Banjar dan amplang. Dan berikutnya target audiens generasi muda berusia dari 18 hingga 30 tahun yang aktif di media sosial, keluarga pencinta hiburan, keluarga pencinta liburan, serta wisatawan luar daerah yang ingin mengenal budaya lokal. Pesan utama, Samarinda Kota Tepian dengan sejuta pesona alam, budaya, dan kuliner. Penekanan nada suara, hangat, ramah, menginspirasi, penuh semangat, petualangan. Kompetitor, hangat, ramah, menginspirasi, penuh semangat, petualangan. Sama ya. Kamu nggak ada. Kompetitor sama pesaingnya, Nak. Hah? Kompetitor itu sama pesaingnya. Oh. Oke, lanjut. Konsep siapa nih? Kamu jelaskan visual referensinya aja. Ya dan tidak, ia menampilkan keunikan Sungai Mahakam, budaya Dayak, dan kuliner khas. Visual modern dengan sentuh etnik lokal. Tidak menampilkan hal negatif tentang kota atau kemacetan, polusi, dan lain-lain. Tidak menggunakan warna suram gelap yang mengurangi kesan wisata. Teks tipografi modern dipadukan dengan aksen etnik khas Kalimantan. Elemen visual, palet warna, tipografi, foto utama, ikon, dan motif. Moodboardnya ada. Coba tampilkan moodboardnya, Nak, langsung aja. Ini dari Di sini kami tampilkan mood board dari kami, yaitu Pesona Kota Tepian Samarinda. Di sini ada elemen visualnya. ini moodboard yang kalian buat sendiri. AI. Ini dari AI. Iya. Boleh tampilkan prompt-nya? Perintahnya apa tadi? Buka chat GPT-nya aja, Nak. Perlihatkan. Oke, lihatkan HP-nya. Ini yang versi AI-nya. Iya. Apa perintah yang kamu masukkan sehingga tampil seperti ini? Dibacakan aja. Yang berisi warna, tipografi, foto, dan ikon yang sesuai dengan desain brief di atas. Oke, nanti tambahkan di bawahnya, Nak, ya. Prompt yang tadi dimasukkan. Yang kalian buat sendiri sudah? Tadi ya belum selesai. Iya. Ada yang bisa ditampilkan? Iya, kurang palet warna sama gambarnya. Gambarnya udah. Iya. Oke, saya sudah ada. Mari, silakan lempar ke temannya, siapa ada pertanyaan. Sebelumnya di sini, sebelum menyelesaikan presentasi dari kami, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau tanggapan dari kalian hasil dari mood board kami? Atau ada yang mau dikoreksi dari desain briefnya?
Kalau kalian jeli ada yang salah tadi. Kesalahannya sama seperti punya Arkana tadi. Iya. Komen juga. Buka di bagian project overview-nya, nak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan, koreksi, atau Project overview. Oke, ini catatan, boleh sebentar ya? Yep. Catatan untuk semua ya. Sepertinya di sini banyak yang miskonsepsi. Untuk diperhatikan di bagian project overview itu yang diminta di bagian target. Mana tadi? Target ke atas nggak? Previewnya, objek. Ada lagi. Ini nih. Di sini target yang dimaksud adalah hasil akhir. Justru yang ini yang masuk. Ulasan produk di sini harusnya masuknya di target ini. Produk yang di sini penjelasan tentang produk kepian. Yang ini malah masuk di sini. Di atas ini cuma namanya aja. Rencana produk kepian. Ini udah lengkap semua penempatannya yang salah? Oh ya. Perhatikan ya, di sini target hasil akhir nak ya. Produk hasil akhir yang diinginkan, misalnya ini produk berupa kampanye promosi wisata dengan media poster, brosur, konten digital, Instagram dan TikTok. Itu masukannya di sini. Kalau target audiens baru yang ini. Oke? Oke, Bu. Boleh silakan duduk, kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Bu. Duduk ya, Bu. Oke, untuk hari ini cukup 2 kelompok dulu yang maju. Yang lainnya yang merasa masih ada yang perlu diperbaiki dulu. Kemudian nanti dikumpulkan draftnya di Google Drive kalian. Berarti Google Drive fotografi ya? Tambahkan lagi untuk folder baru untuk ini. Silakan dilengkapi lagi. Jika ada pertanyaan setelah ini, kalian boleh menanyakan di grup WA. Gak apa ya? Kalau memang saya yang melanggar. Oke. Bagaimana? Refleksi yang tadi. Kalau menggunakan AI, ada ini enggak? Apa efeknya kalian? Membantu tidak? Membantu. Kira-kira apa kekurangan antara si hasil yang dikeluarkan oleh AI dengan yang kalian buat sendiri? Kurang memuaskan. Kenapa? Karena apa yang diperintah dikeluarkan lain lagi. Oke. Jadi tidak semuanya sama ya. Tidak sempurna yang kalian pikirkan. Jadi tetap poin utamanya di kalian. Tergantung prompt yang kalian masukkan ya. Jadi hanya bisa digunakan sebagai referensi doang. Jangan dijadikan sebagai poin utama untuk penyelesaian. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut lagi pembahasan tentang box tadi. Kita perdalam lagi karena sepertinya masih ada beberapa yang masih ngawang-ngawang tuh, masih abu-abu. Oke? Ada pertanyaan? Sekian untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.